dia. Begitu untuk sholat. Tapi kalau ini kan lain, untuk sholat ini. Nah, Ini biang nih. biang nih, ilmu apa? I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody. Akhirnya saya ngomong ke donatur. Ada satu donatur namanya Pak Gunawan. Kata Pak Gunawan, coba kamu tanya berapa biaya untuk bisa ke Kairo katanya. Saya cari-cari link, ternyata gratis. Wah, memang rezekinya dia. Sekarang di Kairo. Mulia, indah, cantik, berseri. Ada satu momen di fitnah. Difitnah itu sama orang lain atau sama teman? Sahabat sendiri. Nilainya kecil banget. Kecil tuh ini ya, kecil tuh dalam dan bukan dari ya bukan dari kita melihat masalah itu, tapi kita menanggapinya kecil. Kita menolongin siapa, kita kesana akhirnya bingung juga. Tapi satu santri kami alhamdulillah. Saya kan punya rumah tahfiz Quran. Dia anak yatim, pinter banget, hafal Quran 30 juz, hafal hadis, pinter bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Nah, begitu saya ikutin lomba, juara 1. Pidato, hadis pakai bahasa Arab sama bahasa Inggris. Terus saya tanya, cita-cita kamu apa sih sebenarnya? Kamu pinter banget. Cita-cita saya pengen kayak jadi Ustadz Abu Somad, Bi. Manggil saya kan Abi gitu. Kayak Ustadz Abu Somad, iya. Wah, harus kuliah di luar negeri. Akhirnya saya ngomong ke donatur. Ada satu donatur namanya Pak Gunawan. Kata Pak Gunawan, coba kamu tanya berapa biaya untuk bisa ke Kairo katanya. Saya cari-cari link, ternyata gratis. Wah, memang rezekinya dia. Sekarang di Kairo. Kairo, bentar lagi pulang nanti. Makanya saya istiqomahin buka rumah makan gratis, rumah tahfiz Quran sama masjid. Nah, masjid ini nanti insya Allah kalau udah jadi, kita mau bikin sekolah gratis. Bismillah, mohon doanya. Mudah-mudahan aja. Itu kan masjid 400 meter. Saya bangun. Di sampingnya itu rencana mau bikin sekolah gratis. Bismillah. Amin. Kita doain. Kita doain. Doa yang baik, mudah-mudahan dikabul. Amin. Nanti masjid RMG yang kedua nanti masjid Kiano aja nih. Bertaat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Bakpao, jangan bakpao. Hah? Insya Allah, Bismillah. Pengen tahu sejarahnya Nabain pertama itu gimana, Masya Allah. Sama apa? Sejarahnya Nabain gimana, Masya Allah. Keajaiban Nabain, Masya Allah, tabarakallah ya. Ya sejarahnya pertama dari sejarahnya gimana, ya Allah Nabain gitu. Bingung juga saya bilangnya. Ya, subhanallah. Semuanya dari gagal terus. Pertama Iya. itu Nabain. Saya gagal terus 2007 sampai 2020. Restoran saya gagal 13 tahun. Setelah itu baru berhasil di YouTube. Sama ini nikah tahun berapa? 2018. Oh, 2018 atau masih ini? Pas lagi saya jatuh-jatuhnya. Oh, Saya jatuh-jatuhnya 2012 sama 18. ketemu di mana sama Neng? Bukan dari orang tua, bukan. Oh, gitu. Dikenal-kenalin sama temen. Oh, Dikenal-kenalin. terus waktu jatuh itu Nabain itu berdoa, salat gitu. Sambil Iya, berdoa. waktu itu kapan ya? Udah kenyang saya sih cobain, kenyang banget di fitnah, di apa gitu. Cuma jadi dekat. Dulu kan lingkungan saya lingkungan minum. Ya, saya minum, saya bandel lah saya. Habis itu baru apa? Ada satu momen di fitnah. Difitnah itu sama orang lain atau sama teman? Sahabat sendiri. Oh, Iya. sahabat sendiri. Habis itu cuma bisa ngadu aja. Nah dari situ deket banget. Yang buat kita itu terburuk, tapi buat itu terbaik. Iya, subhanallah. Akhirnya saya hilang dari lingkungan itu, terbentuk lingkungan baru, dan sayanya dekat. Kan alhamdulillah banget dapat jodohnya Kak Paula. Cantik lagi, Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi kalau orang kan, karena orang nggak tahu boleh. Tuh kalau belum dapat ujian berat, berarti nggak akan sukses Anda. Kalau jatuh dulu, banyak jatuhnya. Nah, syarat sukses jatuh dulu. Oh iya. Jatuh, ditipu. Jatuh ditepuk, jatuh terus ya. Fitnah.
kalau kita udah orang kita nggak niat ke situ kok, nggak niat jahat gitu. Iya. Saya ngeliatnya kecil banget nih. Kecil tuh ini ya, kecil tuh dalam dan bukan dari kita melihat masalah itu, tapi kita menanggapinya kecil. Kita tahu kita menanggapi serius, tapi kita melihatnya itu adalah kecil. Karena kalau kita melihatnya itu adalah sesuatu yang besar, celaka tuh kayak kita stresan lah. Karena kan gila se-Indonesia ngebully kita. Tapi ketika kita melihat dari persepsi yang kecil, akan kecil. Karena kita yakin, Iya betul. kita nggak begitu. Yang tahu niatan sesungguhnya kan kita ya sama Allah ya, udah cukup gitu ya. Cuman cara menyelesaikannya bagaimana ya? Akhirnya ya udah kita pasti ya dengan orang mulai bantu sama pasti dibantuin. Iya dijamin Dan sama setelah Allah. selesai itu, waduh, insya Allah berkali-kali lipat untuk datangnya ke orang muda, apa muda. Saya Lagi kadang-kadang, diuji mau naik ke derajat. ya itu saya udah terbukti banyak sih kalau bicara soal agama ya. Saya kadang-kadang kita harus nggak bisa ngucapin ya, karena orang nggak tahu percaya atau nggak, hanya kita yang bisa ngerasain ya. Karena di balik masalah itu hikmahnya terlalu besar, gitu, pesannya besar. Buat saya, menyenangkan lah 2022 itu penuh dengan ujian tapi penuh dengan kejutan. Buat saya itu. Tapi ada kisah nyata Bang Baim. Saya punya kenalan, namanya Pak Yudi. Jadi Pak Yudi ini dulu dia tidur di masjid, tiap hari ke masjid terus, tidak mampu beli susu buat anaknya. Akhirnya anaknya ditaruh di mertua, istrinya ditaruh di mertua, anaknya di mertua, dia di masjid aja. Rumahnya dipasang BTPN, bank. Di bawah pengawasan. Dia disita. dizolimi oleh teman kantornya, dibilang nipu barang impor. Akhirnya rumahnya disita, pekerjaannya diberhentikan, gitu, tiduran di masjid, gitu. Suatu ketika di masjid itu ada orang bule mau ngasih donasi pakai bahasa Inggris. Kami semua di masjid nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Pak Yudi ini pintar bahasa Inggris. Akhirnya orang bule itu ngomong sama Pak Yudi, ternyata diterjemahin sama Pak Yudi, orang bule mau ngasih donasi buat masjid. Setelah ngasih donasi, orang bulenya nawarin, saya lihat kamu seperti ada masalah, katanya. Iya, saya lagi ada masalah. Cerita ke saya, barangkali saya bisa bantu. Ceritalah Pak Yudi, pakai bahasa Inggris, terus dikasih solusi, mau nggak kamu ikut saya ke Amerika, nanti kamu bisa mempromosikan produk yang saya punya di Indonesia. Tapi saya tidak punya modal, tidak punya uang. Ya, dari saya semua. Berangkat Pak Yudi ke Amerika. Begitu pas pulang ke Amerika, dia ke perusahaan-perusahaan, nawarin produk yang bule ini. Sekarang jadi orang paling kaya. Saya pernah dibantu. Saya kan pernah jual motor sama istri kan. Waktu itu nggak punya modal buat jualan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan saya jualan murotal. Saya nggak punya modal. Saya jual motor. Bilang ke istri, deh, jual aja motornya buat modal jualan murotal bulan Ramadan. Lumayan itu penghasilannya. Jualan di grup WhatsApp. Direspon sama Pak Yudi ini. Direspon sama dia. Bisa datang ke rumah saya Mas Adit. Bisa Pak. Dibeli sama dia tanpa tawar. Terus begitu pas pulang sama istri, ditanya, Mas Adit pulang naik apa? Jalan kaki Pak. Ini motor satu-satunya. Iya. Lo uangnya buat apa? Buat modal jualan murotal Pak gitu. Ambil lagi aja. Pak jangan Pak, saya butuh uang buat modal gitu. Nggak apa-apa, ambil lagi aja. Itu uang saya kasih aja buat modal katanya. Biar ini motor kamu pakai. Masya Allah Akbar. Masya Allah. Tapi saya udah niatin. Saya udah niat. Nanti bismillah kalau saya ada rezeki, saya kebeli motor lebih bagus. Motor yang ini mau saya kasihin ke orang yang nggak punya motor. Bener-bener punya nazar begitu madam. Terkabul. Langsung saya punya rezeki, saya punya motor lebih bagus. Langsung motor yang lama saya kasihin ke orang. Nah, saya lihat kamu nggak punya motor, mana mau jalan kaki, udah, kamu pakai motor saya, gratis, saya kasih. Iya, bener. Dan itu kisah nyata itu. Dia diuji, ditipu, dipitnah, ya kan? Rumahnya disita. Cerita ke saya, buat beli susu anaknya aja nggak punya duit. Dititipin ke mertua, anak istrinya. Nah gitu. Sekarang jadi orang paling kaya. Ada rumah dijual di Villa 3 di kota wisata, dibeli sama dia. Wah, jadi Pak Haji dia, jadi orang kaya, jadi Masya Allah. Tapi dermawan dia, Masya Allah. Masya Allah.
Luar biasa Bang Baim, dari ujian-ujian itu bisa sabar. Saya sangat salut banget sama orang manusia yang mampu menyembunyikan kesusahan, kesulitan, ujian. Dia pinter, dia tidak mau kesusahannya itu dirasakan juga oleh orang-orang gitu kan. Misalkan kita banyak ngeluh, misalkan lagi susah, misalkan pernah pinjaman online kayak saya kemarin tuh. Ada orang butuh duit buat bayar utang pinjol, nge-WA ke saya, minta tolong. Terus saya nggak bisa bantu. Udah saya dimarah-marahin, akun saya dihack. Akun saya dihack sama orang itu. Makanya kalau ada kayak begitu, kenapa saya bilang kecil? Karena saya sudah tahu gimana caranya menyikapinya, melihat masalahnya. Yang paling enak adalah fitnah sebenarnya dari semuanya. Makanya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan sebenarnya. Saya sampai nggak berani kemana-mana, di rumah itu, karena saya nggak nyaman keluar. Berapa lama tuh? 3 tahun. Oh 3 tahun. Saya cuma nunggu sholat di masjid aja. Subhanallah. Nggak. Udah Nggak nikah nyaman sama- hidup. belum. Belum. Cuma nunggu sholat doang. Kita di Jakarta itu ya. Jakarta, di Prapanca. Sama dia aja lagi jatuh-jatuhnya. Woi. Mudah-mudahan bahagia selalu, sukses Amin. sampai akhirat, dunia akhirat. Masih banyak lagi apa yang kita ini nih. Masya Allah. Makasih banyak ya Bang Baim. Mohon maaf ini sampai malam kita. Minta maaf ya Kak Paula ya. Kalau kita yang makasih loh. Dimakan apa dibawa boleh? Dua.